Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa Pol TV yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa kembali. Cek Doli senang sekali bisa menyapa kembali Mang Cek Bicek, pemirsa Pol TV yang dirahmati Allah, dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Edisi kali ini 6 Ramadan 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 28 Maret 2023 Miladiah. Nah, Mang Cek Bicek, tentu saja acara ini terselenggara berkat kerjasama dan atas dukungan sponsor kita yang telah mendukung kita pada acara program Anten-Anten Nunggu Buko ini. Kita ucapkan syukron kasiron, terima kasih kepada JM Group, Hello Beringin, Haja Nilai Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lob, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Dan Mang Cek Bicek, Cek Doli nak ngikut kita sama-sama, jangan lupa selain kita akan bagi ilmu hasanah untuk pengetahuan kita pada sore hari ini, kita juga akan bagi-bagi rezeki kepada Mang Cek Bicek dalam program kuis kurma, kuis rezeki Ramadan, persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin. Dan alhamdulillah nanti di segmen 1, 2, dan 3 juga kami juga membuka dialog interaktif bagi Mang Cek Bicek yang ingin nak bertanya, jaturi di tema maupun nanti di luar tema di interaktif kita, di telepon kita di 0711 38 di 0022. Cek dulu ingat lagi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 022. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita sama-sama, yaitu dai kondang, para ulama kita, para ustadz kita yang mungkin tak asing lagi di tengah kita bersama-sama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Amiruddin Muslim yang akan membahas tema kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Sehat, ya. Masih kesibukan dengan ceramah Ustadz ya? Kayaknya jadwalnya lumayan padat Ustadz ya di Ramadan tahun ini Ustadz. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ya. Kondisi Ustadz. Tema kita pada sore ini ada kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan Ustadz. Ya, sebagaimana kita tahu Ustadz, ini insya Allah bulan hari ke-6 Ustadz ya. Mungkin jadi pertanyaan bersama adalah sampai mana kita membaca atau membuka Al-Quran kembali Ustadz ya. Biasa kalau kita ketahui bersama Ustadz, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran Ustadz ya. Syahrul Quran Ustadz ya. Nah, kita akan bahas sama-sama Ustadz. Sama pemirsa Mang Cek Bicek juga mungkin penasaran juga Ustadz, seperti apakah tema kita kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita Ustadz. Nah, Bang Cek Bicek, pemirsa Pol TV ya, kita akan dengarkan sama-sama yaitu ceramah kita yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Haji Amiruddin Muslim dengan tema kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Tapi Cek dulu yang ingin sama-sama, jangan lupa tetap pantengin terus ya. Kaget kita di segmen ke-4 ya, 3 dan 4 akan bagi-bagi rezeki sama-sama, yaitu kuis Ramadan persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin ya. Terlebih itu marilah sama-sama kita akan dengarkan dulu tausiah ceramah agama dari guru kita yaitu Ki Haji Amiruddin Muslim. Kepada Ustaz, dipersilakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi misbahul zalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sadaqallahul azim. Pemirsa Pol TV yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk silaturahmi di stasiun televisi kebanggaan Wong Plembang dalam rangka untuk sama-sama berbagi. Berbagi ilmu, berbagi informasi, dan insya Allah selain itu kita juga dapat saling mengingatkan Ustaz ya. Saling ingat mengingatkan di antara kita semua bahwa bulan yang ada pada kita sekarang ini adalah bulan mulia. Di antara sekian banyak nama-nama Ramadan itu ada Syahrul Quran, bulan
bulan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu di bulan suci Ramadan, bulan kita ini. Nah, ayat yang menguatkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, kita dengar firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Unzila itu artinya naibul fa'il, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Untuk apa itu? Kata lain, untuk sama-sama dapat mempelajari Al-Quran, menjiwai Al-Quran, dan terutama sekali membaca Al-Quran. Kalau di dalam grammar bahasa Arab, Ustadz Doli, bahwa Al-Quran itu berasal dari kata-kata qoro'ah. Qoro'ah yaqra'u Qur'anan, membaca, sedang membaca, dan kitab yang dibaca. Artinya kalau Al-Quran itu dinamai dengan Al-Quran, maka siogianya Al-Quran itu dibaca. Ya. Nah, paling tidak di rumah kita harus ada Quran. Bukan dijingok ya, Ustaz ya? Bukan dijingok. Ada di rumah orang Islam Al-Qurannya itu anyar, bersih nian, tandonya jarang dibaca. Taruh di lemari pula, Ustaz? Iya, taruh di lemari pula. Dikunci pula. Dikunci pula. Nah, benar nih gitu ya. Nah, kita ini kalau baca Al-Quran ini pertama sekali harus dibaca, baik itu memandang langsung maupun hafalan. Alhamdulillah nian di Palembang ini berkat guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Nawawi Hafiz, banyak mengeluarkan qori, banyak mengeluarkan hafiz-hafiz, yang sebahagian para hufaz, para penghafal Al-Quran itu dari muridnya Kiai Nawawi Danci ini sudah banyak mengimami masjid musola di dalam bulan suci Ramadan. Termasuklah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, Masjid Agung gitu ya, dipimpin oleh para hufaz ini, terutama anak beliau Ustadz Abdul Rashid Siddiq, anak beliau juga Adlan, ada murid beliau termasuk ipar beliau Ustadz Tarmizi Muhaimin, ada lagi Ustadz Zaki, Ustadz Fadil, Ustadz Ibrahim, banyak. Ini galo-galonya itu berkat didikan daripada kiai sepuh itu, yaitu Kiai Nawawi Danci Al-Hafiz ini. Untuk apa ini? Mempertahankan, memasyarakatkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat. Itu istilah beliau dulu. Ya, aku pernah mendengar tausiah dia itu bahwa kita di Palembang ini ciri khasnya itu adalah ulama yang memegang Al-Quran, ulama yang berpedoman kepada Al-Quran. Jadi tujuan beliau dulu memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qur'ankan masyarakat. Nah, itu ceritanya. Itu luar biasa, Ustaz. Luar biasa usaha beliau itu, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak mengeluarkan hufaz, para hafiz, para qori dan lain sebagainya. Bahkan ada di inisiasinya itu adalah untuk mempertahankan jangan sampai anak-anak kita ini keliaran kemana-mana. Didirikanlah rumah tahfiz, rumah tahfiz itu ya. Ini untuk memudahkan anak-anak kita ini untuk belajar Al-Quran. Banyak di antara qori kita, senior kita, bahkan ada junior. Nah, junior kita ini yang sudah berusaha untuk mempertahankan Al-Quran dengan mendirikan rumah-rumah tahfiz. Lebih dari itu kakek insya Allah kita bahas. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Ustaz, kalau kita bicara tema Ustaz, kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan Ustaz ya. Nah Ustaz, bagaimana kita ingin mempedomani Al-Quran sebagai kehidupan kita Ustaz ya. Kalau tadi Ustaz bilang ada Al-Quran yang anyar, mungkin tersimpan di lemari. Ustaz ya, kenapa Ustaz ada gairah tersendiri di Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, ya bahkan ada yang mungkin untuk mempelajari artinya atau mengamalkannya, tapi setelah pasca keluar dari Ramadan Ustaz, kita terkadang lupa kembali Ustaz. Balik lagi asal Ustaz. Ini gimana Ustaz? Bagaimana kita mampu untuk mempedomani Ustaz? Jadi memang Al-Quran ini para shaimin dan shaimat adalah merupakan kitab yang ijaz. Kitab ijaz itu artinya kitab yang mukjizat. Tidak ada kitab yang selain Al-Quran kemukjizatannya itu. Tanda Al-Quran ini mukjizat adalah dia lestari dia. Tidak hancur ditelan bumi, tidak hancur ditelan masa, dia
Pokoknya karena apa? Karena Al-Qur'an ini yang nyagonya itu adalah yang nyago Al-Qur'an itu adalah Allah. Nah, dia yang menurunkan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami juga yang melihara Al-Qur'an. Tidak disebutkan kitab samawi yang lain, tidak. Kitab samawi itu kan ada Injil, Zabur, ya, ada Taurat. Nah, itu tidak disebutkan inna nahnu nazzalna Taurat wa inna lahu lahafiz. Tidak. Tapi Al-Qur'an sengaja dia Allah itu memuliakan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an itu tidak juga nyalahkan kitab-kitab sebelumnya, tidak. Tapi proses Al-Qur'an itu pembenaran. Membenarkan dari dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadaihim. Nah, apa yang dikeluarkan di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat dan lain sebagainya dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi itu yang dulu. Nah, yang belum terkontaminasi oleh zaman ini, nah dia tapi kalau ponyola sudah dicampur tangan oleh manusia, campur tangan itu oleh manusia, itu tidak lagi ijaz, tidak lagi mujizat dia, keasliannya. Iya, keasliannya. Makanya kiat kita ini apa yang disampaikan oleh yang ditanya oleh Ustadz Doli tadi, bolehlah kita berusaha, terutama berdoa itu ya, supaya Al-Qur'an yang kita baca Ramadan, baca juga kita baca setelah Ramadan. Setelah Ramadan, nah, dia. Tapi harus ada proses, ada tahapan. Proses tahapan itu harus kita cinta dulu. Nah, cinta dengan Al-Qur'an. Berawal dari sebuah cinta. Iya, berawal dari sebuah cinta, kasih sayang itu ya. Takjub, bukan main luar biasanya Al-Qur'an ini. Dan bukan cuma dibaca, tapi berusaha untuk dimengerti maknanya itu. Ya. Ustaz, kalau kita tadi melihat Quran sebagai pedoman kehidupan kita, Ustaz, ya, bagaimana nanti kita membiasakan diri, Ustaz? Ya. Habit, bahasa kerennya. Habit. Zaman sekarang habit, Ustaz. Kebiasaan. Habit apa? Kebiasaan, Ustaz. Membiasakan diri, Ustaz. Biasa baik kau tuh, jangan ya. Biasakan diri untuk membaca Al-Quran, Ustaz, di setiap hari, Ustaz. Ya, tapi insya Allah, Ustaz, akan kita tahan dulu, Ustaz. Kita akan jawab, Ustaz, setelah mungkin ada yang lewat itu, Ustaz. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Luar biasa sekali tema kita pada sore ini, kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, bersama guru kita, Ki Haji Amiruddin Muslim. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa syukurillah. Pemirsa, balik lagi sama aku, Mang Cek Doli, tentu saja dalam program Anten-Anten Nunggu Buko, bersama dengan narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Amiruddin Muslim, dengan tema kita yaitu kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Dan tentu saja Cek Doli pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor kita yang telah mendukung, yang mensupport acara ini, yaitu JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Kalau kita ngomong ke makanan ini rasanya, Ustaz, cak nak buku lah, Ustaz, Iya. Sebut asal lapar. Nah, pemirsa jangan lupa, Cek dulu juga nak ingin sama-sama agar kita bagi-bagi rezeki untuk pemirsa. Tentu saja rezeki adalah program rezeki dari kuis Ramadan dari JM Group dan Pempek Beringin. Di segmen 1, 2, dan 3 juga diaturi pemirsa, bagi yang nak nanya, bagi pemirsa yang punya pertanyaan seputar tema kita maupun nanti di luar tema, persilakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Sekali lagi di 0711 38 di 0022. Dan nanti jangan lupa di segmen selanjutnya kita juga akan bagi rezeki. Pantengin terus ya, jangan beringgut kanan kiri lagi, tetap sampai nonton acaranya sampai selesai. Insya Allah berkah buat kita semuanya. Kita kembali lagi, Ustadz. Ustadz, tema kita hari ini ada kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, Ustadz, ya. Jadi Ustadz, pertanyaan tadi, Ustadz, yang disampaikan di awal tadi, Ustadz, bagaimana kita menjadikan suatu habit, Ustadz, kebiasaan, Ustadz, ya. Al-Quran ini rasanya kalau udah baca Al-Quran rasanya demam, Ustadz, ya. Nah, menjadikan habit salah satunya. Gimana, Ustadz, kita memudayakan, membiasakan masyarakat kita, mungkin diri kita, mungkin Cek Doli, mungkin keluarga, berawal dari diri kita, keluarga, Ustadz, agar kita terbiasa membaca Al-Quran, Ustadz. Kalau baca Al-Quran, saya umat ada satu kerinduan, Ustadz, ya. Jadi seperti Ustadz bilang tadi, anak
almarhum Kiai Nawamuddin Al-Hafidh telah melahirkan generasi-generasi Al-Qur'an Ustaz ya. Benar. Anak-anak beliau seperti Ustaz. Mungkin kita juga iri Ustaz, bagaimana Ustaz kita bisa melahirkan para mungkin kita tidak para hafid, mungkin anak-anak kita para hafid Ustaz. Insyaallah Mudah-mudahan. Ya terus Ustaz. Ya memang segala sesuatu itu harus bermula kepada hobi. Hobi, cinta, sayang. Kalau sudah hobi biasanya tidak bakal lepas lagi apa yang dia hobi itu. Nah itu juga cinta dengan Al-Quran itu ya. Kalau cinta dengan Al-Quran berarti cinta kepada uang yang diturunkan Al-Quran itu. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di samping membaca Al-Quran kita juga tidak boleh lupa dengan sholawat. Wasilah perantara turunnya Al-Quran itu adalah dari diri pribadi beliau Nabi Muhammad. Iya, dan justru itu di bulan Ramadan ini. Jadi ada semacam apa ya, semacam ungkapan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kita banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu boleh jadi dengan berzikir, boleh jadi juga dengan membaca Al-Quran, boleh jadi juga dengan baca sholawat. Nah itu tidak bisa diceritakan dengan orang kecuali kita yang bersangkutan. Umpamanya kru Pal TV ini memanfaatkan Ramadan ini untuk sama-sama bertadarus Al-Quran. Lain dengan televisi yang lain. Kalau televisi yang lain umpamanya habis dihura-hura itulah acara kesenian dan lain sebagainya. Tapi kita pelopor, paling tidak kebaikan saya. Ya, paling tidak kita ini tenang hati nih. Nah, terutama sekali pada saat kita menjelang istirahat, menjelang tidur, dia baca Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan baca Quran itu 30 juz sebelum tidur. Ngapa tidak sengel kita? Tidak tidur lagi kita. Rupanya diganti dengan baca suratul Ikhlas 3 kali baik. Artinya apa ini? Allah sudah memudahkan kita untuk mencintai Al-Quran. Iya, bukan cuma di Ramadan kakek, tapi Ramadan ini, tapi di luar Ramadan yang akan datang, oh kita sudah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi ada sebahagian yang pernah kita sampaikan di majelis itu adalah uang yang dirindu ke surga. Nah, yang kalau kita sampai ke di Masjid Agung, di majelis taklim yang lain, kalau kita kepengen masuk surga, berarti kelasnya itu kelas biasa. Ini surga rindu dengan kita. Nah, mana caranya? Iya, mana caranya itu nah. Kalau kasarnya mah ini, umpamanya di surga itu ada kenikmatan. Kita kepengen nyingok bidadari. Ini bidadari, nak kepengen bertemu doli, malah. Masya Allah, luar biasa. Hebat itu. Kelasnya lain, makomnya lain itu. Siapa itu yang dirindu ke surga itu? Salah sikotnya adalah talil Quran. Tali itu artinya membaca. Tapi tali itu tilawah, at-tilawah bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan berusaha untuk memahami makna. Nah, bukan membaca. Bukan sekedar membaca dan tadarus, tapi itulah yang diterapkan di dalam majelis tafsir. Nah, kalau kita mempelajari tafsir Al-Quran berarti kita membedah isi kandungan Al-Quran sesuai dengan kapasitas dan ilmu masing-masing. Kalau ilmu kita kan barangkali tidak mampu barangkali ya, tapi berusaha. Ada senior kita itu umpamanya sudah mengarang kitab tafsir. Kalau dulu dekade 70-80-an itu Buya Hamka, sebelumnya dia ada lagi sebelumnya dari ulama Minangkabau, ada lagi dari Jawa, dari Palembang bahkan itu ya. Ada lagi yang dari Jakarta itu siapa? Quraisyab. Ya. Ngarang kitab tafsir Al-Misbah. Nah, itu namanya tali. Tali tilawah. Nah, dengan tilawah itulah kita bisa berpedoman dengan Al-Quran ini. Jangan kita sia-sia berpedoman dengan Al-Quran itu maksudnya menjalankan hukum-hukum Al-Quran yang ada di dalam kehidupan kita. Contoh, gitu ya. Umpamanya kalau kita memilih pemimpin, nah, dia kalau milih pemimpin, carilah pemimpin yang
beriman, bertakwa itu. Petunjuk Al-Quran Ustaz ya. Iya, petunjuk Al-Quran itu. Berdagang cara Al-Quran. Cara Tidak boleh apa? Tidak boleh bohong. Nah, itu kira-kira itu namanya berpedoman kepada Al-Quran. Nah. Kalau tadi kita bicara pemahaman, Ustaz ya. Saya nyinggung masalah pemahaman. Gimana kita mampu bukan hanya membaca, tapi memahami Al-Quran. Nah, bagaimana kita untuk mampu memahami Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan Al-Quran itu pesantren dulu. Model. Pesantren. Kalau pesantren mana, Ustaz? Iya, di rumah tahfiz. Iya, tidak bisa langsung dia tidak bisa. Dia harus dipelajari dari ilmu-ilmu dasar. Nah, ilmu Al-Quran itu ada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu pengantar ilmu tafsir. Nah, itu ya. Kalau ini hari kan lemak. Banyak tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan itu istilahnya. Diterjemahkan ya dengan berbagai macam bahasa ya. Nah, lemak sekarang ini. Cuman hati-hati jangan sampai salah terjemah. Sebab kalau Al-Quran ini diterjemahkan dengan salah, kena ancaman Nabi. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan utaknya dewek, sesuai dengan kemauannya dewek, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia harus siap-siap nyari tempat di neraka sana. Nah, makanya tidak sebasingnya. Tidak asal. Iya, tidak asal. Asal tidak nafsu. Jangan. Nah, kalau kita insya Allah dengan berdasarkan itu tadi dapat petunjuk hidayah gitu. Tadi kita telah membaca Al-Quran kita kewajiban juga mengamalkan Al-Quran atau bahasa kerennya mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari, praktek misalnya ya. Praktek ya. Nah, kalau kita melihat sendiri fenomena di masyarakat kebanyakan kita mungkin membaca ya tapi tidak mempraktekkan padahal Rasulullah itu dirunkan untuk menyempurnakan akhlak salah satunya akhlaknya adalah Al-Quran. Kapan ditanya ya, bagaimana kita mampu untuk paling tidak berusaha untuk semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk kira-kira akhlak kita adalah sumbernya dari Al-Quran seperti itu Iya. Nah, jadi memang Al-Quran ini adalah sumber segala kehidupan, sumber segala hukum, standar berakhlak. Bahkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Doli tadi bahwa Aisyah itu pernah ditanya. Apa pertanyaan dari sahabat ke Aisyah? Kaifa khuluquhu Muhammad? Mak mano gambar ke kami ini mak mano akhlak Nabi Muhammad. Dengan secara diplomatis singkat tapi padat jawaban Siti Aisyah ini. Kana khuluquhul Quran. Kalau kamu nak tahu akhlaknya Nabi, jenguklah Al-Quran. Nah, Al-Quran mengajarkan untuk sabar, untuk tawakal, bersih, pemaaf dan lain sebagainya. Itulah akhlak Nabi. Itulah akhlak Nabi. Tidak baca dia nak nandingi beliau, tidak baca. Mulai dari pemaafnya dia. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersih. Nah, bersih jasmani, rohani, bersih lingkungan itu ya, bersih badan, pakaian. Al-Quran mengajar kita loh. Al-Quran mengajarkan kita dalam seni. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, indah, ya. Tidak menerima dengan yang tidak baik, dengan yang indah. Nah, di rumah kita diusahakan cari suasana yang ini. Kita nih, ini kan namanya indah. Jadi Aisan apa namanya? Aisan, kembang-kembang. Ya, kembang-kembang ini yang sederhana tapi indah. Inilah akhlak Nabi ini. Akhlak Al-Quran namanya. Jangan sebasingnya. Allah juga menyukai keindahan Iya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah. Tidak senang, tidak menerima dengan kecuali yang indah-indah. Rumah itulah harus dibersihkan, harus dirapikan. Penampilan dalam ibadah salat ya. Jangan sampai sebasing dengan salat. Ada jiwa seni keluarkan di dalam rumah tangga. Itu Al-Quran mengajarkan. Terutama sekali yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita ini mengkonsumsi dari sesuatu yang tidak bersih. Nah, dia umpamanya berbuka kaget kalau baca jangan sampai yang tidak bersih. Itu juga sahur itu ya. Nah, Al-Quran itu namanya
Al-Quran itu kitab yang paripurna, kitab yang sempurna. Sempurna apa sempurna? Sempurna, Ustaz. Cak nama rokok ya? Sempurna. Sempurna. Nah, dari segi bahasa belum ada kitab apapun yang pacak nyamoi Al-Quran dari segi bahasa. Coba ji Tuhan itu ya, kata Allah. Semisal satu ayat, Ustaz. Iya, semisal satu ayat datangkan untuk nak nyamoi Al-Quran. Walaupun kamu minta tolong dengan ahli-ahli syair, ahli tafsir, ahli bahasa, tidak bakalan sama. Oke, Masya Allah. Set Al-Quran Itu salah satu mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad saat itu kan. Ini dalam bulan Syahrul Quran, Ustaz. Ya, Syahrul Quran ini. Sebentar lagi insya Allah kayak kita ada biasa peringatan Nuzul Quran. Nuzul Quran, benar ya. Ini adalah momentum buat kita semua, Ustaz. Momentum ya. Saat akan kita kembali Ustaz, bahas kembali Ustaz kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita bersama Ustaz. Pemirsa, kita akan kembali bahas kembali tema kita pada sore hari ini, kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan bersama Ustaz kita Ki Haji Amiruddin Muslim setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, kita masih di program Anten-Anten Nunggu Buko. Seperti biasa tadi, tema kita di pada sore hari ini kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Amiruddin Muslim. Tadi telah dibahas bersama-sama di segmen pertama dan segmen kedua. Luar biasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Tapi itu dulu, cek dulu ya, pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pendukung kita, sponsor kita yang telah mendukung acara ini, yaitu JM Group Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, S. Dawud Inyong, Catering Shirley. Kita ucapkan syukuran kasiran, ini luar biasa Ustaz ya, sponsor kita telah mendukung program kita ini. Mudah-mudahan jadi amal baik kita Ustaz ya di Ramadan ini. Dan pemirsa jangan lupa kaget, Cek Doli juga akan bagi-bagi hadiah kepada pemirsa atau bagi-bagi rezeki, yaitu kurma kuis Ramadan yang persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin. Jangan kemana-mana, jangan berenggut ya, tetap pantengin terus sampai segmen ini. Di segmen keempat kita akan bagi-bagi hadiah, dan mudah-mudahan nih pemirsa beruntung di bulan Ramadan, jadi rezeki tambahan buat kita semuanya. Ustaz, tadi kita telah bahas Al-Quran ya Ustaz ya. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran Ustaz. Bagaimana ada peristiwa yang luar biasa Ustaz ya. Insya Allah peristiwa Nuzul Quran Ustaz. Nah, kalau kita lihat Ustaz, kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman hidup Ustaz ya, selalu disampaikan oleh para dai Ustaz ya, para ulama kita, para kiai kita, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup Ustaz. Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan Ustaz ya, kenyataan di masyarakat, selalu kita mendapat perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran Ustaz ya. Salah satunya mungkin makan barang haram. Tadi Ustaz bilang Al-Quran menganjurkan makan yang halal. Ustaz, bagaimana Ustaz agar kita terhindar dari perbuatan tercela, sebagaimana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita Ustaz? Jadi di dalam Al-Quran itu sangat amat lengkap. Ada yang disebut dengan amar ma'ruf, mengajak untuk berbuat baik. Ada lagi nahi munkar, mencegah akan kemungkaran. Jadi dua fungsi itu yang sangat luar biasa di dalam menerapkan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran itu petunjuk untuk mengajak kebaikan, maka umatnya yang berpedoman dengan Al-Quran ini dia lakukan. Salah satu contoh umpamanya menggiatkan mencintai Al-Quran, mencintai majelis ta'lim, mencintai majelis zikir dan lain sebagainya ya. Mencintai barang-barang yang bersih, yang halal dan lain. Nah, itu yang harus kita support. Ada lagi Al-Quran berbicara tentang apa ini? Tentang yang mungkar. Nah, harus kita cegah itu. Umpamanya perbuatan-perbuatan ini, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ya. Terutama sekali Al-Quran itu sifatnya global. Global itu secara umum. Nah, dia secara umum. Umpamanya Al-Quran berbicara tentang penegakan hukum. Siapa yang tidak menjalankan hukum Al-Quran, maka dia termasuk orang yang kafir, zalim, fasik.
Nah, bahasa gaya-gaya bahasa Al-Qur'an itu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak galak berhukum dengan Al-Qur'an dia termasuk orang yang zolim, kafir, fasik dan lain sebagainya. Nah itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Jadi Quran itu paripurna tadi Ustaz. Paripurna dia. Sangat lengkap Ustaz. Sangat lengkap. Kalau bicara hukum ada di Al-Quran Ustaz. Ada di Al-Quran. Apa itu ya di dalam kehidupan ini, masalah jual beli, masalah pernikahan, muamalat, ubudiyah, segala macam, munakahat, syariat, ada kalau dalam Al-Quran. Ada yang lah sudah ditemukan, ada yang belum. Itu Al-Quran ini tuh ya. Dan seandainya Al-Quran ini nak digali, tidak bakalan bisa. Karena Allah memberikan ilmu dengan kita ini dikit. Sering kita dengar ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami berikan kamu ilmu itu kecuali dikitnya itu ya. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca itu, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Saking luasnya ilmu Al-Quran itu ya. Seandainya umur kita ini ditambah 2-3 kali lagi, atau kita menulis, mengarsip ilmu yang ada Al-Quran dengan tulisan, dengan ketikan, dengan alat-alat canggih itu, didatangkan lagi, habis alat-alat itu, ilmu Al-Quran masih tetap tidak tertandingi. Nah itu hebatnya. Semisal satu ayat juga bisa kan? Tidak bisa dia. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu ijaz, mukjizat. Mukjizat. Sangat amat luar biasa itu. Bersyukurlah wong yang mencintai Al-Quran, mencintai penghafal Al-Quran, mencintai wong yang membaca Al-Quran. Iya, betul itu. Allah ada karomahnya. Iya, ada karomahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Barangkali kita tidak terlalu rajin baca Al-Quran, tapi kita cinta dengan wong yang membaca Al-Quran, masuk itu. Salah satunya. Iya, terutama sekali di Palembang ini kan ada budaya bagus. Tadarus keliling. Ya, setiap masjid ke masjid ada. Iya, dari dulu itu ya, dari dulu. Mulai dari Ustadz Nawawi dan Cik Al-Hafiz itu masih sehat, gagah itu ya. Bahkan di akhir kehidupan beliau itu juga tidak pernah tinggal dia itu menghadiri tadarus Al-Quran. Artinya apa ini? Artinya sudah menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Menanamkan sejak dini sekarang. Iya, dari masjid ke masjid. Dan wong yang hadir di situ luar biasa itu, dicatat itu. Catat termasuk wong yang soleh, wong yang baik itu ya, yang mencintai Al-Quran. Itu Ustaz, kalau kita melihat sendiri Ustaz, fenomena juga di masa mungkin kita ngerasa juga Ustaz ya. Iya. Kalau kita banyaklah waktu kita membuka handphone Ustaz. Tahan berjam-jam mungkin scroll ya Ustaz ya. Maka kita ngipuin media sosial luar biasa sekarang Ustaz. Nah, kalau kita melihat waktu kita membaca Al-Quran itu sangat sedikit sekali Ustaz ya. Zaman sekarang anak muda ngomong mageran Ustaz ya. Mudah jenuh dan mudah mageran Ustaz. Nah, gimana Ustaz kita berusaha semaksimal mungkin untuk menanam ke anak kita, mungkin keluarga kita, agar bisa dapat mengurangi interaksi dengan media sosial, bahkan interaksi dengan Al-Quran ya Ustaz. Benar. Kalau Ustaz dibilang dengan Al-Quran itu luar biasa Ustaz Dina. Bagaimana anak kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin Ustaz ada kiat-kiat Ustaz. Jadi memang kita tidak bisa menghindarkan era digital. Tidak bisa. Bahkan dengan era digital ini juga banyak membantu menemukan ayat-ayat Al-Quran secara cepat. Ya, digital inilah. Bahkan ada wong yang terlalu jauh nak meraih Al-Quran, ngambil Al-Quran itu, dia baca Al-Quran melalui HP, oleh handphonenya. Itu kita yang positifnya dia, positifnya. Jadi dari handphone itu sebagai sarana ibadah juga. Iya, ada sarana ibadah. Handphone ini kan ada sarana komunikasi, informasi, edukasi. Ya. Dan ada Al-Quran. Nah, kalau kita yang ustaz-ustaz ini biasanya kitab itu dialihkan ke ini itu apa maksudnya, apa itu ya? Kitab umpamanya aku ngajar kitab tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain atau Duratun Nasid, dipindah ke HP. Oh ya, di-download atau di-upload Ustaz? Di-download atau di-upload ya. Nah, yang itu yang memudahkan kita nih. Iya, suatu saat, tapi agak kurang keberkahan. Tidak belajar langsung dari gurunya. Satu, yang kedua tidak terjenguk dengan huruf-huruf yang kitab itu. Padahal itu mudah sebenarnya ya, gampang. Ya baca-bacalah kita lah itu ya. Kita juga tidak bisa nak
melarang anak-anak kita ya. Anak aku juga kadang-kadang belajar dari dari HP, terutama waktu zaman Markona corona tadi nah. Iya masalah Covid tadi. Belajar dari jarak jauh tuh beri namanya tuh. Daring Ustaz. Daring. Nah, itu kan HP itulah. Kalau tidak kasih HP salah juga Ustaz, ada HP juga. Tapi tidak pakai kuota. Nah, kelebu juga Ustaz. Kelebu ya. Itu maksudnya. Ini luar biasa. Jadi menjadikan apa yang kita handphone sekarang sebagai sarana ibadah. Sarana ibadah. Tergantung dengan siapa yang megang itu nah. Sama halnya dengan siapa yang megang lading. Lading tajam landep. Nah, siapa yang megangnya? Kalau biji yang ada di dapur selesai makanan. Ya. Tapi kalau preman dusun tinggal, nah selesai banyak nu jawong dia. Main nu jawong. Iya. Udah tersinggung Ustaz nih. Udah tersinggung. Oke, luar biasa sekali Ustaz. Kalau bicara lagi Al-Qur'an nih Ustaz ya. Al-Qur'an ini kalau tadi kita luar biasa Ustaz ya, 30 juz Ustaz ya. Saat ini kan Ramadan adalah benar-benar bulan Al-Qur'an Ustaz. Kalau kita lihat di musola, langgar, surau, masjid Ustaz ya, bahkan di kantor semuanya membaca Al-Qur'an mungkin Ustaz ya. Yang mungkin awalnya tidak tergerak baca Al-Qur'an, akhirnya tergerak baca Al-Qur'an Ustaz. Ini adalah suatu Ramadan adalah bulan yang berkah Ustaz ya. Bulan berkah Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Selepas keluar dari Ramadan, mungkin Ustaz ada kiat, tetap kita ingin dekat dengan Al-Quran, bahkan kalau tidak dekat dengan Al-Quran, kita merasa tadi perasaan kita ada hal yang kurang Ustaz. Yang kurang. Kenapa Ramadan bisa Ustaz? Kenapa di luar Ramadan kita tidak bisa Ustaz? Nah, ini mungkin Ustaz ada kiat, mungkin kepada pemirsa kita mengcek-bicek kita Ustaz di rumah. Pertama memang Ramadan ini ada motivasi kelipatan pahalanya Ustaz. Pahalanya tuh nah itu ya. Ini yang membuat uang laju berlomba-lomba tuh. Kalau di luar Ramadan biasa. Nah, cuman jangan sampai kita meninggal ke sama sekali sama sekali itu ya. Tidak maco nian tidak boleh. Ninggal ke nian tidak boleh. Nah, dia karena kebiasaan Ramadan kita ini kan sudah bagus namanya. Cuman nak samu dengan Ramadan nih, maco Quran di Ramadan dengan maco Quran di luar Ramadan itu barangkali memang membutuhkan upaya nian memang. Oke, upaya yang sangat keras. Tapi kita tetap berdoa Ustaz ya. Iya, berdoa. Agar selalu kita dekatkan dengan Al-Qur'an Ustaz. Mudah-mudahan anak cucu kita, generasi kita Ustaz. Amin. Ya, kita bahas kembali Ustaz, kita akan bahas Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi pemirsa di program kita Anten-Anten Buko setelah iklan yang satu ini. Bismillah. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi dengan program kita Anten-Anten Nunggu Buku. Sebagaimana tema kita pada sore hari ini, kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Bersama narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Amiruddin Muslim. Tadi luar biasa, telah kita dengarkan tadi di segmen 1, 2, dan 3, di mana beliau tadi mengungkapkan ya, Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi juga diamalkan, diaplikasikan, atau diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ingin hidup kita berkah, membawa kita kepada nikmatan surga, kepada dunia dan akhirat, maka kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Akor ya Ustadz ya? Akor. Masya Allah. Nah, Ustadz, kalau kita kembali Ustadz, bicara Al-Quran lagi Ustadz, Al-Quran sebagai pedoman kehidupan Ustadz, ya. Selalu kita lontarkan Ustadz ya, pedoman kehidupan. Tapi kan kadang-kadang Ustadz, mungkin bukan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita sebagian Ustaz ya. Mungkin ada SOP lain yang kitab atau hal-hal buku bacaan lainnya Ustaz ya. Bahkan ada mungkin fanatik kita kepada satu idola yang Ustaz ya, yang menjadikan dia pedoman hidupnya Ustaz, atau segala gaya hidup sebagai Ustaz. Nah, gimana Ustaz kita untuk memutus mata rantai ini Ustaz ya, agar kita tetap kembali kepada role model kita, kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita Ustaz. Gimana Ustaz? Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang multi sempurna. Jadi dari segala segi kehidupan, Al-Quran itu bisa menjawab tantangan zaman. Iya. Jadi ada yang belum terjawab, ada yang sudah banyak yang terjawab. Tergantung dengan keinginan dia menggali isi kandungan Al-Quran itu. Sampai mana sejauh mana Ustaz ya? Sejauh mana ya. Menurut informasi dari para mufassir, kalau memang kita ingin menggali Al-Quran, maka semakin banyak kita menggali, semakin semangat kita menggali ilmu Al-Quran, maka diri kita ini semakin bodoh. Benar. Iya, semakin haus bodoh. akan ilmu. Iya, haus akan ilmu.
Nah, jadi apa yang jadi pertanyaan Ustadz Doli tadi bahwa bagaimana cara mengaplikasikan Al-Quran setelah kita melampaui pasca Ramadan kage? Iya. Nah, itu tergantung dengan kita masing-masing. Kalau kita lebih mencintai Al-Quran, membiasakan, ala bisa karena biasa. Ala biasa, benar. Iya, kalau kita lah terbiasa, biasanya sayang. Ibarat kita sholat duha, atau sholat tahajud, atau sholat apa be? Kalau lah sudah tiap hari, sekali kita tidak sholat, itu biasanya ada yang kurang. Benar tak ya? Ada yang pecah. Apa dia lah yang kurang, apa dia kurang. Oh, rupanya Belum karena duha. sibuk tadi, belum duha. Ya. Nah, itu juga kalau berzikir, wong yang galak berwirid, ratib, itu kalau Dak ini melo. dak melo, ada Libur. masuk kurang. Nah, itu yang galak dipandu Di Masjid oleh Agung, Ustadz Andi Syarifuddin. Syarifuddin itu ya. Itu Masya Allah ya Ustaz. Nah, itu luar biasa itu. Nah, itu juga Quran. Kalau ada Quran itu tidak dibaca atau tidak kita buka. Insya Allah mudah-mudahan kita terbiasa di luar Ramadan. Di luar Ramadan nanti Ya. Ustaz ya, berupaya sekuat mungkin Ustaz ya, Sekuat mungkin, untuk ya. tetap Semangat, membaca Al-Quran, semangat, semangat, ya, semangat. mahabbah kita kepada Al-Quran Mahabbah, Ustaz. ya. Nah pemirsa, kita kembali akan mempersembahkan sebuah kuis kurma, kuis Ramadan, persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin. Dan kita akan ucapkan terima kasih kepada JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Nah pemirsa, kami tunggu penelpon pertama nih. Siapa yang pengen dapat kuis dari JM Group ya. Jangan lupa passwordnya nantinya JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Nah Ustaz, ini bagi-bagi hadiah Ustaz ya. Lanjut ya. Nah Ustaz, ada penelpon kita Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa Bu? Waalaikumsalam. Oke, Bu Nur Aini Bu, apa kabar Bu? Sehat? Baik, sehat. Puasa Bu? Sehat. Masih puasa Bu? Alhamdulillah, kenam nih. Alhamdulillah. Bu, Iya. passwordnya jangan lupa Bu, apa passwordnya Bu? DM dulu pilihan terbaik keluarga Anda. JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Sering belanja di JM Bu ya? Alhamdulillah Bu ya. Oke Bu, pertanyaan Bu. Dengarkan baik-baik Bu ya. Sholat yang dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat. Pertanyaannya adalah, cek ulang kembali. Sholat yang dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat A, sholat Idul Adha, B, sholat Tarawih. B. B, sholat apa Bu? Iya. Apa B-nya Bu? Sholat tarawih. Sholat Tarawih. Alhamdulillah sholat terus Bu. Hah? Alhamdulillah sholat Tarawih terus Iya. Ibu. Alhamdulillah sholat Tarawih benar Ustaz? Benar ya. Alhamdulillah. Selamat Bu Betul ya. sekali ya. Doa Ibu Nuraini, selamat Bu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan berkah buat bukuan Ustaz deh. Amin. Oke, ambek di JM Group Bu ya vouchernya. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah berkah buat kita Ustaz ya. Amin. Ramadan ini ada bulan berkah Ustaz ya. Amin, amin. Oke, kita akan menunggukan kuis kedua dari Pempek Beringin. Jangan lupa passwordnya nanti, yuk makan pempek Ustaz. Ya. Yuk kita makan pempek Ustaz. Lanjut. Laju, gas ya Ustaz ya. Oke, jangan lupa kuis keduanya persembahan dari Pempek Beringin dengan password kita, yuk makan pempek. Nah, siapa yang kita kali ini Ustaz yang dapat rezeki dari Pempek Ya. Beringin Ustaz? Ya. Berupa voucher Ustaz. Mudah-mudahan ini adalah berkah Ustaz ya. Ya, Nah, berkah insya Allah Ramadan ya. di luar Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan kita tetap mengamalkan Al-Quran Ustaz ya. Amin amin. Nah, mudah-mudahan dengan hadiah ini Ustaz menambah rezeki kita. Ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor kita. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah Ustaz ya. Amin, Amal amin. kebaikan dengan program kita anten-anten nunggu buku nih Ustaz. Amin. Ada menelpon kita masuk Ustaz? Masuk. Halo, Ustaz. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Dia. Ibu Dian. Di mana Bu? Dian? Dia. Bu Dian di mana Bu? KM 10. Di mana? KM 10. Ini cek Dian atau Ibu nih? Ibu. Ibu Dian. Bu Dian apa kabar? Bu Dian sehat? Sehat. Alhamdulillah. Puasa Bu ya? Puasa. Oke Bu, pertanyaan simak baik-baik Bu ya. Jangan lupa passwordnya nanti. Apa passwordnya Bu? Passwordnya apa Bu? Makan pempek. Yuk makan pempek. Di mana Bu? Ngajak. Oke Bu ya, pertanyaannya pertama simak baik-baik. Apa tema anten-anten nunggu buko hari ini? A. Kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan.
B. Ibadah yang membentuk insan yang bertakwa. Apa di A itu, Bu? Apa tema kita hari ini? Kemuliaan Al-Quran. Sebagai Kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Alhamdulillah. Benar, Ustaz? Benar. Kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Alhamdulillah, Bu. Baik. Dian masih baca Al-Qurannya, Bu, ya, terus? Ya. Alhamdulillah, kita doakan Bu Dian jadi generasi Al-Quran nih, Ustaz, ya. Amin. Terima kasih Bu Dian. Dan pemirsa kita ucapkan terima kasih kepada persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin yang telah memberikan voucher kepada pemirsa kita. Kuis ini dipersembahkan oleh Pemirsa, bagi pemirsa tadi pemenang hadiah 2 voucher belanja tadi, jangan lupa bawa KTP ya, kartu identitas pengenal diri di setiap hari kerja ya, Senin sampai dengan Sabtu. Ya, jangan lupa bawa fotokopinya, insya Allah nanti akan dapat voucher berhadiah tadi yang telah dipersembahkan oleh JM Group dan Pempek Beringin. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, kita telah berada di penghujung acara Ustadz. Kayaknya Ustadz, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung, mengcek kita Ustadz, minta kesimpulan Ustadz terkait masalah tema kita kemuliaan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan datangnya bulan Ramadan, bulan suci, bulan kemuliaan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, maka kita kepengen supaya Al-Quran ini jangan jauh dari kehidupan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran di setiap kesempatan. Pelajari Al-Quran, tilawatil Quran. Insya Allah dengan Al-Quran ini kita akan dibangkitkan oleh Allah beserta orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang yang dimuliakan dengan Al-Quran, orang yang pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat seluruhnya, keluarga, dan akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran, sebab Al-Quran nanti akan memberikan pertolongan, syafaat, sama halnya dengan syafaat yang nanti akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuran kasiran jazakallahu Sama-sama. Ustaz. Ya, barakallah. Amin. Pemirsa, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara pemirsa. Sebagaimana surah Al-Alaq, bacalah Iqra ya. Maka insya Allah mudah-mudahan maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Ya, Al-Quran adalah sebagai pedoman kita, mari kita aplikasikan di luar Ramadan. Jangan sampai kita akan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi bagaimana kita membudayakan, membiasakan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di luar Ramadan. Insya Allah hidup kita berkah. Akhirnya bisa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor pendukung kita pada program Anten-Anten Nunggu Buko, yaitu JM Group, Hello Beringin, Hajanila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy, The Paten, Jasmine Aren, Tan's Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat, Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galham, S. Dawud Inyong, Catering Shirley. Alhamdulillah, insyaallah barakallah. Terima kasih, syukuran kasiran kepada para sponsor kita. Dan akhirnya pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Aku Cek Dolim atas nama kru kerabat kerja Palti mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi pemirsanya. Saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 sampai pukul 17.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi